Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Tidak lupa saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya ada satu buah kipas angin ya, kedatangan servisan kipas angin merek EX167S dengan ukuran 16 in ya. Untuk kondisinya mati total ya, tidak mau menyala sama sekali ya. Ini kita colokkan ke tegangan. Nah ini posisinya udah di speed 3 tapi tetap tidak mau menyala ya, masih tetap tidak mau menyala, tidak berputar ya. Oke sahabatku, tidak perlu lama-lama ya. Di sini kita langsung bongkar saja. Yang pertama kita perhatikan di sini ada penutup kecil ya. Nah, ini kita buka dulu. Kita kendorkan saja, ini satu buah baut, tidak perlu kita buka. Ini kita lepas baut yang menyatukan ataupun mengunci ya, ataupun menyatukan antara plat swing sama swingnya ya. Ini kita lepas, lalu kita tarik seperti ini pelan-pelan, kita tarik. Nah ini sudah terlepas ya sahabat. Nah, jangan lupa lepas juga kapasitor. Setelah itu sahabat, kita perhatikan di sini terdapat 4 baut. Ini kita buka ya, karena ini kalau tidak kita buka kita tidak mengetahui bahwasanya di bagian dalam itu kan ada yang namanya satu buah fuse. Fuse ini yang mengamankan untuk lilitan dinamo. Jika terjadi panas berlebihan di bagian dinamo ini, nanti dia akan putus ya. Jika terjadi panas berlebihan di bagian dinamo, fuse ini akan putus, lalu dia akan menyetop ataupun memberhentikan arus yang menuju pada dinamo ya. Nah ini sambil kita buka ya, sambil kita buka keempat baut ini, kita sambil ngobrol ya, sambil saya ceritakan penyebab kipas angin mati total. Mati total pertama disebabkan karena putaran dinamo, as dinamonya berat, itu bisa menyebabkan dinamo cepat panas ya. Putaran dinamo putaran asnya ini putarannya berat, jadi ini salah satu penyebab tidak lama nanti fuse-nya akan putus, karena ini dinamo putaran berat, pastinya dinamo akan cepat panas. Yang pertama. Untuk yang kedua kalinya biasanya dari segi pemakaian non-stop ya, pemakaian non-stop, apalagi zaman sekarang ini panasnya luar biasa ya. Jadi wajar jika terjadi penggunaan kipas itu non-stop ya. Itu yang kedua, yang sering saya jumpai seperti itu sahabatku ya. Oke sahabat, di sini keempat baut sudah kita buka. Langkah yang pertama, hati-hati, saya sampaikan. Untuk kipas Maspion, untuk kabel dia posisi ada di belakang, tapi kalau untuk kipas-kipas yang lain jenis Cosmos, Miyako itu biasa di depan. Biasanya Maspion di depan ya, tapi ini nggak tahu di belakang, tumben sekali. Biasanya di depan, ini mungkin yang terbaru ya. Biasanya Maspion di depan sini, ini tumben di belakang. Mungkin yang terbaru ya. Karena di sini kalau kita perhatikan 2022 ya ini ya. Berarti di sini belum lama. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini kita tarik perlahan-lahan. Oke, kalau kita perhatikan as depan belakang masih bagus, hanya saja kotor, nanti kita bersihkan. Ingat untuk pelepasan dinamo, hati-hati karena seringkali kita tertipu di sini, bukan tertipu ya. Seringkali kita terkecoh di sini. Saat kita tarik ini lepas, tali tisnya ini lepas, akhirnya lilitan dinamonya tertarik ya. Lilitan dinamo tertarik, akhirnya putus. Untuk menjaga keamanan di sini akan saya ganti dulu ya, karena ini udah rapuh gosong ya. Nah, ini kotor, kita bersihkan dulu sobat. Ini kita bersihkan dulu. Nah ini kalau enaknya Maspion itu seperti ini sahabatku ya. Untuk pelepasan di bagian spool itu tidak sulit ya, karena dia, untuk saya juga masih belum menemukan untuk selongsongnya ini ya. Untuk Maspion ini tidak mudah terbakar sahabat. Nah nih, jadi buat teman-teman yang mempunyai kipas angin merek Maspion ya mati total, langkah pertama cek dulu di bagian fuse-nya ya, di bagian fuse-nya. Sahabat cari kabel warna putih dan warna biru ya kalau yang Maspion lama.
karena ini mas spion terbaru, dia warnanya oh ya sama ya, putih sama biru ya. Nah ini kita akan coba dulu, kita akan cek dulu fuse-nya apakah masih bagus atau tidak. Kita cek dulu ya. Saya menggunakan alat sederhana aja, pakai buzzer ya, jadi ketahuan kalau dia menyala berarti dia masih bagus, kalau tidak menyala berarti dia mati ya, kalau menimbulkan suara buzzer ya. Nah ini kita bolak-balik tidak ada suara ya, tidak terhubung berarti fuse-nya mati. Kalau dia fuse-nya bagus, ini akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Nah ini tidak ya, itu tandanya fuse-nya putus. Oke sahabat, kita akan coba langsung ganti fuse baru ya, tidak usah bertele-tele supaya tidak terlalu makan durasi ya. Ini kita potong aja seperti ini. Lalu kita akan ganti fuse yang baru ya sahabatku ya. Kita ganti fuse ini fuse-nya hilang satu kakinya sobat. Nah kita tes dulu sebelum kita pasang apakah ada suara bunyi. Kalau dia suara bunyinya ada berarti fuse-nya bagus ya. Oke, kita bolak-balik coba. Oke, berarti fuse-nya bagus ya. Kita lanjut lakukan pemasangan kabel biru satu, kabel putih satu ya. Nah ini kita lilitkan seperti ini. Nah ini juga yang sebelah kiri atau kanan, anggap aja lah kiri ya, ini ya. Nah ini kaki fuse satu kita dapatkan pada kabel putih, yang satu kita dapatkan pada kabel warna biru ya. Kabel putih ini kabel dari AC nya, warna biru ini apa ya, ntar dulu sobat. Oke, setelah kita solder ya, kalau kabel yang warna putih ya, kalau yang warna putih itu menuju pada posisi tegangan 22 volt, yang warna biru menuju pada kapasitor ya sahabatku ya. Yang warna biru menuju ke kabel kapasitor sebagai pengaman ya. Maksudnya menuju ke kapasitor. Yang kabel putih itu yang dari tegangan ya, 22 voltnya. Kok pengaman, yang pengaman kan fuse-nya sobat ya. Oke, setelah kita ganti fuse, kita akan lanjut pemasangan. Kita akan lanjutkan pemasangan, tapi ini jangan lupa ya, kita pasang dulu ini. Ini sebagai pengaman juga supaya tidak langsung panasnya menuju pada lilitan. Ini ada pengaman di sini, kita jangan lupa tidak pasang, harus terpasang ya. Lalu kita rapikan kembali seperti semula ya. Nah, ini kita pasang dulu selongsongnya semua. Ini berarti kalau 2002 berarti ini udah 2 tahun ya. Tapi ini kok masih bagus longsongnya ya sobat ya. Masih mudah sekali dilepas. Kalau mas spion rata-rata sih ya sobat ya. Kita seperti ini dulu. Oke, kita rapikan saja. Tinggal kita rapikan, kita ikat menggunakan tali tis ya, supaya tidak berantakan. Di sini cuma ada satu ya. Nah ini seperti ini aja. Oke sahabatku semua, sini fuse sudah kita ganti. Saatnya kita lakukan pemasangan kembali ya, untuk casing-casingnya. Nah buat sahabat-sahabatku, jika mempunyai kipas angin mati total ya, cek dulu di bagian fuse-nya ini yang ada di bagian kumparan spool ini ya. Oke sahabat, kita skip dulu untuk melakukan pemasangan agar durasi tidak terlalu panjang. Silahkan simak hasil akhirnya ya sahabatku ya. Oke, kita skip dulu untuk pemasangan casing. Oke sahabatku semua, untuk pemasangan penutup dinamonya sudah kita pasang ya. Jadi kita skip karena untuk mengurangi durasi saja supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jadi di sini alhamdulillah kipas sudah kita ganti. Untuk kerusakannya mungkin fuse-nya ya, karena tadi kita cek fuse-nya sudah jelas tidak terkoneksi ataupun tidak terhubung. Apakah setelah kita ganti fuse kipas angin ini sudah mau kembali normal ataupun sudah mau menyala, kita simak sama-sama sahabatku ya. Oke, kita colokkan ketegangan, kita speed 1. Alhamdulillah speed 1 sudah mau bekerja ataupun sudah mau menyala. Kita coba speed 2, ini speed 2 ya sobat, ini speed 3 nya ya. Nah ini di speed 3 alhamdulillah. Nah jadi buat sahabat-sahabatku, jika mempunyai kipas angin mas spion dengan tipe
EX167S. Apabila mati total, sahabat cek di bagian fuse-nya ya. Ini bagian fuse ini ya, fuse kecil ini yang jadi penyebab utama kipas angin kita mati total. Oke sahabatku, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya tadi mohon maaf ya, untuk pemasangan casing tidak saya videokan supaya tidak terlalu panjang durasinya. Semoga bermanfaat video kali ini dari saya. Apabila banyak kekurangan dari segi video saya dan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.